Halo teman-teman, perkenalkan kami dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang beranggotakan Gina Raudatul Jannah, Nurmayanti Surya Putri, dan Rana Putri Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum Kepler. Adapun capaian umum pembelajaran yang diharapkan dari materi ini adalah dapat menjelaskan mengenai hukum-hukum Kepler tentang gerak planet. Adapun capaian khusus pembelajaran yang diharapkan dari materi ini adalah dapat memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang pergerakan matahari dan bumi? Menurut kalian, bumi yang bergerak mengelilingi matahari atau matahari yang bergerak mengelilingi bumi? Sekarang, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yap, jawaban yang tepat adalah bumi yang mengelilingi matahari. Selain bumi, planet-planet lainnya juga ikut mengelilingi matahari loh. Hal ini dijelaskan dalam hukum Kepler. Ayo kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Hukum Kepler adalah hukum yang mempelajari mengenai gerak planet di tata surya. Hukum ini ditemukan oleh seorang matematikawan dan astronom asal Jerman yang bernama Johannes Kepler. Sebelum Kepler menemukan hukum ini, manusia zaman dahulu menganut kepercayaan lain loh, yakni kepercayaan mengenai pergerakan matahari terhadap bumi. Di antaranya ada paham geosentris dan paham heliosentris. Paham geosentris adalah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Menurut paham ini, matahari dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Paham ini dicetuskan oleh seorang astronom Yunani yang bernama Claudius Ptolemus. Setelah adanya paham geosentris, pada tahun 1543, seorang astronom asal Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan pendapat lain. Nicolaus mengemukakan bahwa bumi bukan pusat tata surya, melainkan mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Menurut Nicolaus, bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan melingkar. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan Claudius Ptolemus. Namun, kedua pendapat tadi tidak dapat menjelaskan keselarasan antar lintasan dan orbit planet. Lalu, bagaimana? Kemudian, pada tahun 1609, Johannes Kepler mengemukakan pendapat lain. Menurut Kepler, bumi dan planet-planet lainnya memang mengelilingi matahari. Namun, lintasannya tidak melingkar, melainkan berbentuk elips. Kepler menjelaskan hal tersebut dalam 3 hukum Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum ini menjelaskan bentuk lintasan orbit yang mengelilingi matahari. Bentuk orbit yang elips ditentukan oleh nilai eksentrisitas elips. Nilai eksentrisitas elips disimbolkan dengan huruf E. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin tipis dan memanjang. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Nilai eksentrisitas sendiri lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari
dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion. Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Sehingga kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Hukum 3 Kepler. Dalam hukum 3 Kepler menjelaskan mengenai periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Ketika letak planet jauh dari matahari, maka orbit planet akan lebih panjang. Sebaliknya, jika planet dekat dengan matahari, maka orbit planet akan semakin pendek. Contohnya, pada planet Bumi yang berjarak lebih dekat dengan matahari dibandingkan planet Neptunus, maka planet Bumi memerlukan 365 hari untuk melakukan satu kali revolusi. Sedangkan planet Neptunus harus berevolusi selama 164,8 tahun. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat dituliskan sebagai T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 3. Nah, teman-teman, sekarang sudah jauh lebih paham kan mengenai hukum Kepler yang menjelaskan tentang gerak planet. Melalui ketiga hukum Kepler tadi, kalian bisa mengetahui mengenai bentuk lintasan planet, kecepatan orbit planet, dan revolusi planet saat mengelilingi matahari. So, sampai jumpa di video berikutnya.